Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara dalam mata kuliah statistik inferensial. Materi kita masih topik uji persyaratan analisis data, yaitu tentang uji linearitas. Seperti sudah disampaikan, uji linearitas digunakan ketika kita akan menganalisis data dengan korelasi dan regresi. Dalam menguji linearitas, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, buat tabel untuk keperluan seperti korelasi dan masukkan nilai variabel X dan variabel Y dengan cara susunan nilai berurutan berdasarkan nilai variabel bebas X dari nilai terendah sampai nilai tertinggi. Tentu variabel Y akan mengikuti nilai yang ada pada variabel Y pada variabel X untuk setiap pasangan nilai. Yang kedua, lakukan perhitungan mulai dari menghitung jumlah kuadrat atau JK, rata-rata jumlah kuadrat, RJK, dan uji F. Rumus yang digunakan yang pertama, uji linearitas. Pertama dihitung dulu JKE, jumlah kuadrat error, yaitu sigma dari sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan per N. Masing-masing dicari sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat per N, bergantung kepada X-nya. Nah, selesai itu, yang kedua dihitung JK regresi A, yaitu sigma Y dikuadratkan dibagi dengan N. Yang ketiga, JK regresi B per A dihitung dengan cara B dikalikan dengan sigma XY dikurangi dengan sigma X kali sigma Y per N. Yang keempat, JK residu diperoleh dari sigma Y kuadrat dikurangi dengan JK regresi B per A dikurang lagi dengan JK regresi A. Yang kelima, JKTC sama dengan JK residu dikurang JKE. Kemudian dilanjutkan dengan rata-rata jumlah kuadrat. Yang pertama, rata-rata jumlah kuadrat residu dengan rumus JK residu dibagi dengan N kurang 2. Berikutnya, rata-rata jumlah kuadrat TC, rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok, jika TC dibagi dengan K kurang 2. Jumlah kuadrat tuna cocok dibagi dengan banyak kelompok dikurang 2. Berikutnya, rata-rata jumlah kuadrat E,
dengan rumus jumlah kuadrat E dibagi dengan N kurang K. Banyak data dikurangi dengan banyak kelompok berdasarkan persamaan nilai pada variabel X. Kemudian terakhir dihitung F, yaitu rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok dibagi dengan rata-rata jumlah kuadrat E. Itu langkah menghitung F untuk uji linearitas. Contoh, kita misalnya punya data seperti tabel ini. Kita akan menghitung apakah ada korelasi antara berat badan dengan tinggi badan, dan lalu kita lanjutkan dengan regresi. Untuk menghitung korelasi dan regresi, salah satu syarat dari data ini harus linear, di samping dia normal masing-masing variabelnya. Tapi juga X dan Y itu berbentuk data yang linear. Maka sebelum kita menghitung dengan rumus tadi, dipersiapkan dulu tabel seperti kita menghitung korelasi. Dengan catatan tadi, data sudah tersusun X-nya dari nilai terendah sampai nilai tertinggi, sehingga untuk X yang sama akan tersusun pula Y-nya berdekatan dari nilai terendah sampai nilai tertinggi. Oke, ini kemudian hitung X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Nah, setelah kita siapkan hitung jumlahnya, maka mulai kita melakukan perhitungan. Pertama, kita hitung dulu jumlah kuadrat error JKE. Rumusnya tadi sigma dari sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan per N. Y itu kita pedomani berdasarkan X. Contoh, tadi data kita X-nya 40, ada 2 orang dengan Y 150 dan 156. Maka kita hitung sigma Y kuadrat 150 kuadrat tambah 156 kuadrat dikurangi dengan sigma Y 150 tambah 156 dikuadratkan dibagi dengan N dari Y yang sama, dari Y X-nya yang sama tadi. Ada 2. Hitung ini dulu. Kemudian Y berikutnya dasarnya kepada X, yaitu X nomor yang ketiga, dia sendiri, Y-nya 151. Tambahkan 151 kuadratkan kurang karena dia sendiri 151 kuadrat per 1. Dan seterusnya sampai semua Y itu sudah kita masukkan dan kita hitung. Hitungnya sehingga kita bisa menjumlahkannya. Nah, ternyata setelah dijumlahkan akhirnya 353,17. Jadi memang harus hati-hati waktu mengkuadratkan, kemudian menjumlahkannya, kemudian menjumlahkan dulu baru dikurangi untuk pengurangnya dan membaginya dengan berapa orang yang sama seperti ini. Nah, jadi ini selesai 1 JKE 353,17. Yang kedua, JK regresi A, yaitu sigma Y dikuadratkan dibagi dengan N. Sigma Y-nya 3321 dikuadratkan
Hasilnya 11.029.041 dibagi 20. Hasilnya 551.452,05. Yang ketiga, jika regresi B per A. Rumusnya B dikalikan dengan sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per N. Tapi kita harus menghitung B dulu. Rumus B seperti juga sudah disampaikan waktu kita mempelajari regresi. B diperoleh dari sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per N dibagi dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan per N. Nah, dari data kita B nya adalah 194.816 dikurang 116 kali 3.321 per 20 dibagi dengan 70.013 dikurang 1.161 dikuadratkan bagi 20. Hitung, sehingga ternyata hasilnya B sama dengan 0,776. Baru kita masukkan ke dalam rumus menghitung jika regresi B per A. B nya sudah dapat 0,776 dikalikan dengan sigma XY 194.816 dikurang dengan sigma X nya 1161 kali sigma Y nya 3.321 bagi 20. Hitung, sehingga diperoleh hasilnya 1.576,793. Berikutnya, jika residu yaitu sigma Y kuadrat dikurangi dengan jika regresi B per A kurang lagi jika regresi A, sehingga kita masukkan ke dalam rumus angkanya. Sigma Y kuadrat adalah 553.913 dikurangi dengan jika regresi B per A 1576,793 dikurang lagi dengan jika regresi A 551.452,05 diperoleh hasilnya 884,157. Kemudian hitung lagi jika TC jumlah kuadrat tuna cocok, yaitu jika residu, nah baru saja kita hitung, dikurangi dengan JKE yang pertama itu 884,157 dikurang 353,17, hasilnya 530,987. Nah, lalu kita masuk ke rata-rata jumlah kuadrat, yaitu pertama rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok diperoleh dari jika tuna cocok dibagi dengan banyak kelompok kurang 2. Kelompoknya berdasarkan berapa macam nilai variabel X. Nah, ternyata ada 12 macam nilai. Ada yang masing-masingnya 1 orang, yang 2 orang, dan 3 orang. Jika TC 530,987 dibagi dengan 12 kurang 2. 12 kurang 2 berarti 10, jadi baginya 10. 530,987 bagi 10, 53,0987. Kemudian
rata-rata jumlah kuadrat error diperoleh dari jika error dibagi dengan N kurang K. Jika E-nya 353,17 dibagi dengan 20 kurang 12. 20 kurang 12 berarti 8 pembaginya. Jadi 353,17 bagi 8, 44,146. Baru dimasukkan ke dalam rumus F. F sama dengan rata-rata jumlah kuadrat TC, tuna cocok, dibagi dengan rata-rata jumlah kuadrat E, 53,0987 dibagi dengan 44,146. Hasilnya 1,203. Nah, hasil perhitungan yang kita lakukan itu dibuat tabel rangkuman ANAFA dalam bentuk uji linearitas. Di sumber variasi mulai dari total, kemudian urutannya regresi A, regresi B per A, residu yang buahnya tuna cocok dan kekeliruan. DK-nya totalnya 20, DK regresinya 1, DK regresi B per A juga 1, DK residu 20 dikurangi dengan 2 sama dengan 18. DK tuna cocok 12 dikurangi dengan 2 sama dengan 10. DK kekeliruan 10 dikurangi dengan 2 sama dengan 8. Kemudian jumlah kuadratnya yang sudah kita hitung, kita salin tadi dari data yang sudah kita hitung. RJK juga kita hitung seperti itu. Kemudian dapat F hitungnya 1,203. Angka 1,203 dibandingkan dengan F tabel, gunakan F tabel alfa 0,05 dengan memperhatikan DK tuna cocok sebagai pembilang dan penyebutnya DK kekeliruan di 10 kolom ke 10 baris ke 8, sehingga kita memperoleh angka 3,34. Nah, baru kita simpulkan. Jadi tadi sudah kita konsultasikan hasil perhitungan dengan F tabel. Pedomannya adalah DK tuna cocok. Untuk pemilangnya, misalkan banyak kelompok nilai variabel, misalkan pertimbangan X, kemudian kita ambil DK-nya dikurang 2, 12 dikurang 2. Untuk DK penyebutnya jumlah data 20 dikurangi dengan banyak macam nilai variabel X, ini ada 12, jadi 20 kurang 12 sama dengan 8. Nah, di DK-nya 10 dan 8. DK pembilangnya 10, DK penyebutnya 8. Menurut taraf indikasi alfa 0,05 di tabel 3,34. Berarti F hitung 1,203 lebih kecil dari F tabel 3,34 untuk taraf signifikansi alfa 0,05. Berarti
nilai variabel X dan nilai variabel Y adalah linear. Jadi teruji linearitasnya, sehingga kita bisa melanjutkan menggunakan rumus korelasi dan regresi. Demikian materi berkaitan dengan uji persyaratan linearitas. Jadi setiap kita akan menghitung korelasi produk momen yang juga akan dilanjutkan dengan regresi, maka syaratnya harus data kita itu linear atau tidak. Syarat yang lain yang normal, seperti sudah kita pelajari, dapat digunakan untuk data seperti tadi. Normalitasnya bisa dilakukan dengan uji Lilliefors. Itulah penjelasannya, mudah-mudahan saudara bisa memahami. Silahkan dicoba menjawab, mengerjakan latihannya seperti yang terdapat pada buku statistik untuk uji linearitas. Mudah-mudahan saudara bisa memahami, bisa mengaplikasikannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.